Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Second Life Ranker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah menerima misi dari masternya, Bu beserta dengan pasukan Undead mulai menghajar semua musuh yang ada di dalam dungeon King Mihu. Tampaknya, kekuatan pasukan Undead milik Jungwoo sudah terlalu kuat untuk mengatasi masalah monster tanpa harus dipantau oleh Jungwoo. Belum lagi, pasukan Undead yang dipimpin oleh Sanon dan juga Han Reong sedang menggila di dalam ruangan mid-boss hingga membuat para mid-boss kewalahan dan tidak bisa menghindari mereka. Jungwoo yang mendapatkan informasi jebakan dungeon sudah dibereskan, hampir setengahnya tentunya mengatakan kerja bagus. Karena para monster yang dilawan bertipe hantu, tentunya membuat Jungwoo merasa sangat senang karena itu bisa menjadi makanan bagi para undead-nya. Terlebih lagi, dirinya sudah bisa merasakan struktur labirin ini lebih cepat dan kalau terus begini, sebentar lagi mereka bisa mengetahui struktur dungeon-nya. Namun setelah beberapa saat, Sanon dan Han Reong memberitahu jika mereka sudah menemukan sebuah jejak yang membekas dengan kutukan yang terpancar. Jungwoo menanyakan dari mana asalnya kutukan yang kuat ini berasal dan apakah goresan-goresan itu adalah bekas pertarungan. Han Reong mengatakan dirinya tidak percaya bisa menemukan hal seperti ini di sini dan Jungwoo menanyakan apakah dia tahu sesuatu tentang itu. Sanon mengatakan dia ini seorang master tapi tidak tahu itu, jadi sepertinya dia memiliki pedang yang hebat tapi memiliki pandangan yang buruk. Meskipun kesal, Jungwoo rasa jika perkataan Sanon itu benar adanya, jadi dirinya harus mencoba untuk memeriksanya dengan teliti. Ketika Jungwoo menggunakan extrasensory perception miliknya beserta dengan mata naganya, Jungwoo menyadari jika jejak di dinding ini mirip seperti bela diri. Jejak itu terlihat seperti seorang master terlahir kembali, menjadi master terbaik sepanjang masanya selama ratusan tahun. Namun di saat yang bersamaan, jejak itu mengandung kesedihan dan juga frustasi karena terkurung di dalam gua ini sendirian selama ratusan tahun. Jungwoo yakin tidak salah lagi jika ini adalah jejak kemarahan yang ditinggalkan oleh Sun Wukong yang terjebak dalam segel Sakyamuni. Akan tetapi pada suatu titik, Sun Wukong merasa tidak ada gunanya marah seperti itu dan mulai menenangkan pikirannya. Sun Wukong mulai mengumpulkan pikirannya untuk mulai melangkah maju dan itu bukanlah hal yang mudah karena tidak ada satupun yang bisa dirinya dapatkan dengan mudah. Akan tetapi, Sun Wukong sadar jika dirinya memiliki banyak waktu, jadi dia tidak terburu-buru dan menjalankannya langkah demi langkah. Ketika dia mendapatkan hal baru dalam latihannya, dia mencobanya itu ke dalam dindingnya dan terus menjadi kuat setiap harinya. Saat itu, karena nakal yang baru mengetahui kekejaman dunia ini sudah belajar untuk menjadi lebih tenang dan menjadi orang yang akan melakukan apapun demi tujuannya. Hal itu merupakan keuntungan menjadi Great Heaven Equal yang paling ditakuti di dunia ini, jadi dia mulai berlatih selama ratusan tahun tanpa henti hingga tidak peduli lagi sudah berapa lama waktu berlalu. Ketika sudah mencapai 1000 tahun lebih, Sun Wukong yang terjebak di dalam segel Sakyamuni akhirnya memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Jungwoo mengatakan ini sungguh tidak terduga, apakah bekas pukulan itu adalah teknik 72 Divine Transformation. Sanon mengatakan apa yang dia maksud barusan, apakah dia mengira jika goresan-goresan ini dapat dibandingkan dengan 72 Divine Transformation. Sanon mengatakan 72 Divine Transformation hanyalah sebagian kecil dari kekuatan yang didapatkan King Mihu. Lebih tepatnya ini adalah teknik anti-reti milik King Mihu. Great Heaven Equal, makhluk yang sangat kuat yang bisa menjadi teratas di surga. Kekuatan yang membuat King Mihu menjadi Great itu sekarang berada di hadapan matanya. Jika dirinya dapat memahami apa yang ada di balik jejak ini, hal itu bisa sangat membantunya. Tetapi saat ini pemahamannya masih sangat terbatas karena levelnya yang terlalu tinggi. Jungwoo rasa jika dirinya harus mengingat semua gambarannya terlebih dulu dan seharusnya ini akan jauh lebih kuat daripada teknik pedang Yin. Akan tetapi karena Jungwoo terlalu fokus dalam menyimpan bekas bela diri King Mihu, kan memanggil Chen karena dia hanya melamun saja. Kan mengingatkan jika mereka saat ini sedang berada di dalam dungeon milik King Mihu, jadi jangan sampai dia melamun dan berpisah dengan mereka. Jungwoo rasa jika dirinya sudah menghabiskan banyak waktu untuk menyimpan teknik dari King Mihu, tapi berkat para legap, waktunya menjadi delay.
Rebecca mengatakan struktur labirin ini menjadi lebih merepotkan daripada sebelumnya dan sepertinya kutukan King Mihu juga akan segera menyerang mereka. Rebecca mengatakan sepertinya mereka tidak memiliki pilihan lain, jadi sebaiknya mereka menunggu di sini dan dirinya akan memeriksa keadaan di depan. Akan tetapi, Jungwoo merasakan ada sesuatu yang mulai mendekat dan dia langsung mengeluarkan auranya untuk mendekati Rebecca. Rebecca yang sangat terkejut tentunya menanyakan kenapa dia tiba-tiba mau menyerangnya, tapi sebenarnya mereka hanya salah paham saja dengannya. Jungwoo kemudian menarik Rebecca untuk segera menjauh dari lubang yang berada di bawahnya, tapi Rebecca menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Benar saja jika Jungwoo tidak menarik Rebecca menjauh dari sana, Rebecca pasti sudah menjadi sate oleh kutukan King Mihu. Jungwoo mengatakan dirinya meminta maaf, tapi untuk saat ini dirinya tidak memiliki waktu untuk menjelaskan situasinya. Namun yang jelas untuk saat ini, Jungwoo hanya bisa mengatakan sepertinya kutukan dari King Mihu sedang mencoba untuk menangkap mereka semua. Sejak dirinya diakui sebagai apostel dari God of Hunting, dirinya percaya akan diakui sebagai salah satu high ranker yang hebat. Namun meskipun dirinya sudah lama terpilih menjadi seorang apostel, tidak ada satupun orang yang iri padanya. Akan tetapi ketika melihat Chain, Rebecca berpikir apakah dirinya lebih tidak berguna dibandingkan seorang player yang levelnya masih rendah daripada dirinya. Rebecca berpikir ini terasa membuat semua latihannya menjadi sangat sia-sia, bahkan dirinya tidak mengerti kenapa dirinya masih tidak berkembang. Namun ketika kutukan King Mihu mulai mendekat, Rebecca yang kesal mengatakan ini sungguh sangat mengganggunya. Rebecca kemudian menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan semua kutukan yang mencoba untuk mendekat ke arahnya. Jungwoo berpikir jika daya ledakannya sangat hebat, jadi apakah ini adalah level kekuatan dari seorang high ranker sekaligus seorang apostel dewa? Dalam situasi saat ini, memakai kekuatan 50% saja sudah sangat kesulitan, tapi seharusnya dia jauh lebih kuat ketika dalam kondisi primanya. Rebecca kemudian menghampiri Jungwoo sembari mengatakan, mulai dari sekarang Chain akan memimpin jalannya di depan, dan Jungwoo tentunya sangat terkejut. Jungwoo sangat tidak menduga itu karena sangat jarang bagi seorang high ranker untuk mengakui keterbatasan mereka. Menjadikan seorang pemain level rendah sebagai pemimpinnya mungkin akan membuatnya dipandang sangat rendah, tapi orang semacam ini biasanya akan menjadi jauh lebih kuat. Victoria mengatakan dirinya keberatan karena semakin mereka masuk ke dalam, maka mereka lebih membutuhkan kekuatan seorang high ranker. Victoria tidak bermaksud meremehkan kekuatannya Chain, tetapi seseorang seperti Kindred saja bisa dikalahkan, jadi jangan biarkan Chain memimpin di depan. Rebecca mengatakan jika Chain lebih memahami struktur tempat ini dibandingkan mereka, jadi akan lebih amannya jika dia yang memimpin jalannya di depan. Jungwoo berpikir meskipun dia itu orangnya sinis, tapi dirinya harus membuat mereka keluar dari sini dengan selamat dan dirinya harus mengambil inisiatif sekarang juga. Terlebih lagi, Soluna sedang mengikuti mereka tetapi Rebecca dan Victoria tidak menyadarinya karena mereka terlalu fokus menahan kutukannya. Jungwoo yakin jika wujud vampirnya itu membuatnya kebal terhadap kutukan dan dia berencana melakukan sesuatu jika Victoria dan Rebecca terluka. Terlebih lagi jika dia berhasil menemukan 72 Divine Transformation, Soluna pasti akan langsung mencurinya dan kabur tanpa memperdulikan mereka. Jungwoo mengatakan kalau begitu dirinya akan memimpinnya dari depan dan dirinya mungkin akan bergerak jauh lebih cepat, jadi tolong ikuti dirinya. Beberapa saat kemudian, Jungwoo memimpin jalannya dengan kecepatan tinggi, bahkan dia tidak perlu repot-repot berpikir harus lewat ke arah mana. Bahkan ketika memilih jalan, Jungwoo dengan cepat memutuskan untuk belok ke kanan tanpa menanyakan apakah mereka harus lewat sana atau tidak. Victoria menanyakan kenapa dia tiba-tiba belok, tapi Rebecca mengatakan jangan membantahnya karena keputusanmu telah berada di tangan seorang pemimpin. Jungwoo bersyukur karena berkat Rebecca, dirinya tidak perlu menjelaskan apapun pada mereka dan mereka mengikutinya dengan baik. Jungwoo rasa kalau begitu dirinya tidak boleh sampai mengecewakan mereka dan dirinya harus segera mempercepat jalannya. Tanpa memberikan kesempatan kutukan King Mihu mendekat, Jungwoo langsung memberantas habis kutukan-kutukan tersebut. Victoria yang melihat performa Chain tentunya berpikir, memangnya siapa orang ini? Kenapa dia bisa bergerak seperti paham betul setiap sudut dungeonnya? Belum lagi, dia bergerak bagaikan sudah tahu kapan akan munculnya kutukannya dan langsung memberantas mereka semua.
Saat dirinya pertama kali melihat pria ini, Victoria merasa ada sesuatu yang aneh dari dirinya, tetapi dirinya tidak menyangka akan sampai seperti ini. Jungwoo mengatakan seharusnya mereka akan segera sampai, dan Victoria yang habis melamun mengatakan apakah dia serius mengatakannya. Ketika melihat mereka sudah hampir sampai di tempatnya bos dungeon, Victoria terkejut karena mereka sudah sampai secepat ini. Rebecca menanyakan apakah gerbang ini terbuat dari baja, tapi sepertinya ada semacam ukiran di dalamnya, dan Jungwoo mengatakan dirinya tidak bisa balik ke dalamnya dengan baik. Kan menanyakan apakah dia tahu tulisan apa itu, dan Victoria mengatakan itu adalah Event Order Divine Rune, gerbang segel Ruibang. Victoria rasa jika gerbang baja ini adalah Golden Jute Girl, dan Jungwoo tidak menyangka jika Golden Jute Girl ini nyata. Terlebih lagi, gerbang ini sangat berkarat sampai yang lainnya tidak sadar dengan ukiran yang mungkin adalah bagian terakhir dari warisan King Mihu. Victoria mengatakan mereka mungkin tak akan bisa membukanya jika ini adalah Golden Jute Girl, tapi Rebecca menanyakan kenapa. Victoria memberitahu jika legendary Iron yang bahkan bisa menyegel seorang dewa dan demon adalah benda yang sangat sulit untuk dihancurkan. Kan kemudian mencoba untuk mendorongnya, tetapi gerbang tersebut sama sekali tidak bergerak. Victoria dan Rebecca tentunya mencoba untuk menghancurkan gerbang tersebut, tetapi sayangnya itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Victoria mengatakan dirinya sudah menggunakan semua rune magic miliknya, dan Rebecca menanyakan bagaimana Kindred bisa masuk ke dalam sana. Jungwoo berpikir kalau gerbang ini tidak bisa dibuka dengan kekuatan mereka bertiga, itu artinya gerbang ini tidak bisa dipaksakan untuk dibuka. Jungwoo yakin jika Kindred memasukinya dengan cara lain, jadi dirinya harus menemukan cara itu agar tidak kesulitan. Akan tetapi ketika Jungwoo sedikit mendorongnya, gerbang tersebut langsung terbuka dan membuat Veronica beserta dan yang lainnya heran. Rebecca dan yang lainnya tampaknya ingin mendengarkan penjelasannya dari Jungwoo, tetapi Jungwoo tidak tahu apapun dan hanya bisa berkata jika pintunya terbuka sendiri. Setelah Jungwoo dan yang lainnya masuk ke dalam ruangan bos, mereka disambut dengan patung-patung kera yang seperti sedang memberikan hormat pada raja mereka. Rebecca mengatakan sepertinya dungeon ini memiliki bentuk istana Raja Kera selama King Mihu masih menjadi seorang Raja Kera. Belum lagi, Rebecca merasa jika patung kera ini memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan lebih besar dibandingkan milik Chen dan juga Kan. Namun tak lama, Victoria mengatakan akhirnya dirinya menemukan Kindred dan tampaknya Kindred saat ini sedang tergeletak di depan monumen batu. Rebecca yang melihat monumen batu tersebut tentunya menanyakan apakah itu mungkin adalah 72 Divine Transformation milik King Mihu. Kan yang melihat monumen batu tersebut juga berkata dengan batu ini dirinya mungkin bisa membantu Doile. Akan tetapi, Seluna yang sudah menunggu mereka tentunya langsung mendatangi monumen batu tersebut sembari mengatakan teknik itu sekarang adalah miliknya. Rebecca tentunya mengatakan segera hentikan Seluna, tapi Seluna mengatakan sudah terlambat bagi mereka untuk menggantikannya. Akan tetapi, ada suara yang mengatakan siapa yang berani mengganggu tidur panjang sang raja, dan kutukan itu kemudian mencoba untuk menangkap Seluna. Jungwoo berpikir selama ini dirinya mungkin salah paham karena menganggap gunung pertapaan ini adalah tempat di mana King Mihu disegel. Awalnya juga, dirinya menganggap jika kutukan ini berasal dari King Mihu, tapi nyatanya patung monyet ini bergerak sebagai wadah kekuatannya King Mihu. Arti dari dungeon King Mihu bukanlah tempat disegelnya King Mihu, dan orang seperti dia tidak mungkin meninggalkan kutukan rendahan semacam ini. Yang ditinggalkan oleh King Mihu sebenarnya hanyalah jejak yang berada di sepanjang dungeon, tetapi yang paling berbahaya adalah wadah yang menjaga para penyusup. Sebuah quest baru tentunya muncul di mana mereka harus membuktikan bahwa mereka adalah penerus dari King Mihu. Beberapa patung monyet sekarang mulai bergerak menyerangkan dan yang lainnya hingga membuat mereka merasa kerepotan. Rebecca mengatakan mereka ini sangat keras, tetapi mereka tidak boleh membiarkan monyet-monyet ini mencapai gerbangnya. Kan berpikir apakah mereka mencoba menghadang patung ini agar mereka tidak mencoba mendekati gerbang agar mereka tidak tergabung. Kalau begitu, Kan juga akan berusaha untuk menahan patung-patung kera ini dari depan dan dia kemudian menyayat tangannya sendiri. Seketika itu, Kan menebaskan pedangnya ke arah patung-patung monyet dan membuat mereka semua terdorong mundur menjauh darinya. Meski butuh waktu lama untuk mengatasi mereka, Jungwoo rasa tidak masalah karena dirinya sudah mengetahui kebenaran dari kutukannya.
Jika kutukannya sudah berwujud menjadi sebuah makhluk, maka dirinya hanya tinggal menghancurkan semuanya saja. Jungwoo kemudian menggunakan mata naganya untuk melihat titik kelemahan mereka, dan tampaknya core mereka ada di lokasi yang berbeda-beda. Karena akan sulit untuk menyerang mereka satu persatu, Jungwoo memutuskan untuk memberikan penanda pada mereka, sehingga dirinya bisa memberitahukannya pada yang lainnya. Jungwoo mengatakan agar mereka semua segera menyerang bagian yang dirinya tandai barusan, karena di sana adalah titik pusat energi mereka. Kan tentunya terkejut karena patung-patung kera ini rupanya memiliki titik kelemahan yang bisa dihancurkan oleh mereka. Rebecca mengatakan kalau begitu situasi mereka akan berubah, dan Rebecca kemudian melancarkan hujan panah dan menghancurkan patung-patung monyet yang mencoba untuk menyerangnya. Victoria juga melakukan hal yang sama, di mana dia mulai mengunci target dengan sihir runnya agar sihirnya tidak meleset. Seketika itu, Victoria menyambar patung-patung monyet tersebut dengan God Hammer miliknya dan membuat mereka semua menjadi hancur. Selain itu, Kan dan Jungwoo juga membasmi beberapa patung monyet yang belum terkena serangan, sehingga Victoria dan Rebecca memiliki waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Kerjasama mereka pada akhirnya membuat pekerjaan mereka lebih mudah, dan patung-patung monyet itu berhasil dihancurkan. Karena sudah bertahan dalam waktu yang sudah ditentukan, sistem memberitahu jika mereka telah berhasil lolos dalam ujian pertamanya. Rebecca mengatakan ini benar-benar gila, dan Victoria mengatakan dirinya hampir saja menghabiskan semua room dan juga mananya. Namun tampaknya, Soluna yang masih hidup menghampiri mereka sembari mengatakan berkat mereka dirinya bisa kabur dari tempat ini dengan selamat. Rebecca menanyakan kenapa dia masih hidup, dan Soluna mengatakan dirinya sering dijuluki sebagai undead, jadi selamat bekerja keras. Rebecca yang muak dengan Soluna tentunya ingin mengajarnya sampai mampus, tapi Victoria mengatakan jangan habiskan tenaganya untuk meladeni orang itu. Jungwoo kemudian memerintahkan Sanon, dan Sanon mengatakan serahkan saja padanya, karena dirinya juga tidak suka dengan orang licik seperti dia. Jungwoo berpikir ini sungguh sangat aneh, karena dirinya tidak menemukan jejak dari Devil Army sama sekali, bahkan dirinya sudah menyebarkan extrasensory perception ke seluruh dungeonnya. Jungwoo berpikir apakah mereka sedang menunggu mereka menyelesaikan dungeon ini, dan bersiap menyergap mereka ketika sudah keluar. Selain itu, Jungwoo merasa ada banyak sekali yang tidak beres dengan dungeon ini, karena dirinya tidak pernah merasakan adanya jejak dari Kindred. Benar saja ketika Victoria mengecek mayatnya Kindred, dia sangat terkejut karena yang dirinya temukan hanyalah bonekanya saja dan bukannya Kindred yang asli. Victoria tentunya memberitahu yang lainnya jika ini hanyalah boneka tiruan, dan Rebecca menanyakan apa yang dia katakan barusan. Victoria tentunya hanya bisa berpikir bagaimana ini bisa terjadi, lalu apa yang sebenarnya terjadi pada Kindred yang asli. Mengesampingkan boneka Kindred, kan sekarang tampaknya hanya berfokus pada monumen batu yang dirinya cari selama ini. Kan berpikir dirinya harus mengingat semuanya, karena hanya inilah satu-satunya agar dirinya bisa bersama dengan Doile. Jungwoo berpikir apa maksud dari misi sebelumnya, dan bagaimana caranya agar mereka bisa membuktikan kalau mereka berhak untuk membawanya. Jungwoo kemudian memikirkan sesuatu yang dimiliki oleh King Mihu sebelum dia menjadi seorang dewa, dan hasilnya itu adalah 72 Divine Transformation. Jungwoo yakin jika misi ini berhubungan dengan teknik King Mihu yang sudah diperkuatnya, dan untuk membuktikannya mereka harus mengingat 72 teknik tersebut. Jungwoo yakin jika tes pertamanya adalah untuk mengukur skill dasar, dan tes bagian kedua adalah untuk memahami monumen batu tersebut dengan cepat dan menggunakannya. Jungwoo yakin jika Devil Army berniat untuk menculik siapapun yang berhasil melakukannya, tetapi dirinya heran kenapa dia sampai menaruh bonekanya Kindred di sini. Ketika Jungwoo menyadari sesuatu, tampaknya waktu untuk beristirahat mereka sudah cukup, dan patung monyet yang lebih besar mulai bergerak. Karena Victoria yang masih lengah, tampaknya itu membuatnya tidak menyadari jika ada patung yang sedang menyerangnya. Jungwoo dan Rebecca tentunya mencoba untuk menolongnya, tapi Jungwoo rasa jika dirinya sudah terlambat untuk melakukannya. Karena serangan itu terlalu kuat, Jungwoo merasa ini sungguh sial karena dirinya tidak bisa melihat apapun di dalam kumpulan asap ini. Namun ketika Jungwoo mencoba untuk menghilangkan kabutnya yang menghalanginya, tampaknya Rebecca sudah terkena serangan duluan. Jungwoo tentunya sangat terkejut karena dirinya tidak menyangka jika Rebecca akan dikalahkan begitu saja. Namun sepertinya Jungwoo tidak memiliki waktu untuk khawatir pada orang lain karena ada patung monyet yang sedang mencoba untuk menyerangnya.
Jungwoo tentunya berusaha untuk menahan serangan tersebut, tetapi tampaknya serangan patung tersebut terlalu kuat untuk dirinya tahan. Jungwoo berpikir jika tangannya terasa ingin patah saja, jadi tampaknya patung monyet ini jauh lebih kuat daripada monyet-monyet sebelumnya. Jungwoo juga merasa jika patung monyet yang lainnya sedang menunjukkan tanda-tanda akan bergerak, jadi dirinya harus memikirkan cara lainnya. Jungwoo yakin pasti ada alasan mereka memberikan mereka waktu 5 menit untuk bersiap, dan pasti ada sesuatu yang harus mereka lakukan untuk menjadi penerus dari King Mihu. Jungwoo yakin jika itu pasti adalah respek dan rasa takut pada sang raja yang menjadi pemilik dari istana raja monyet itu sendiri. Ketika patung monyet itu akan menyerangnya, Jungwoo menyuruh agar semua orang untuk segera bersujud di hadapan sang raja. Victoria dan Kan tentunya langsung bersujud, dan tampaknya itu membuat Jungwoo berhasil selamat dari tombak patung monyet. Kan menanyakan apakah sudah berakhir, tapi patung monyet itu masih mengawasikan agar dia tetap bersujud sampai waktunya berakhir. Kan tidak menyangka jika mereka harus bersujud pada orang lain, tapi Victoria hanya bisa menangisi Rebecca. Waktu itu, Rebecca mendorong Victoria dengan sangat kuat dan menggantikan posisinya yang sedang tidak fokus. Victoria tentunya hanya bisa meminta maaf pada Rebecca karena dirinya tidak bisa menyelamatkannya. Terlebih lagi, dirinya saat ini sudah menggunakan semua sihirnya beserta dengan sirunya dan dirinya tidak lagi bisa menyembuhkan Rebecca. Pada akhirnya, Rebecca menjadi orang pertama yang mati di dalam dungeon ini dan Victoria semakin histeris karena tidak bisa menolong Rebecca.